Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Mutaboy. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Duta Pustaka Anjing. Kelah. Dosa gitu lah, Pak. Oh iya kak. Kita lah, kayaknya kita kedatangan tamu seorang ya menurut Alfian dia sudah supermodel lah di Samarinda. Amin. 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 Ngomong-ngomong kamu lulusan dari mana, Tri? SMA 3 Samarinda. Kalau SMP-nya sendiri? Muhammadiyah 3, kalau SD-nya Muhammadiyah 2. Muhammadiyah, oh dari SD sampai SMP di Muhammadiyah ya dua-duanya? Cuma kelas 5 pindah ke Banjar sana. Sampai kelas 7 SMP pindah sini lagi. Balik? Ya. Terjun ke dunia model dari kapan? Aku nggak ingat sih pastinya, cuman udah lama. Cuman gini lah, aku ikut model mungkin aku kan ditawarin. Heeh. Terus ikut. Karena karena model kan jarang ada cowok kan. Bener, karena kebanyakan kan ya mayoritas cewek lah model. Sampai suatu saat si yang punya model ngomong ke aku, cari kan Pang temanmu lagi yang mau ikut. Dapat satu itu, tapi ada jangka beberapa bulan, jadi aku nggak latihan sama sekali. Ada dia masuk sampai sekarang. Mungkin itu tahun lalu lah yang intens latihan. Oh, yang intens latihan Jadi, model. ya, kalau sekarang udah nggak terlalu, karena aku nganggap aku udah sering juara gitu loh. Oh, benar. Jadi aku kalau mau juara lagi gampang lah, tinggal aku fokuskan lagi, tinggal latihan dikit aja lagi. Udah ya, basicnya sudah nemu lah ya. Hobi kamu tuh memang di dunia entertain gitu atau? Kalau hobi enggak sih, tapi lebih ke jalan hidup lah. Nyangkutnya ke situ ya? Karena aku kalau bahasanya tuh punya tampang. Benar, benar. jadi ya, Tampang yang dukung, jangan disia-siain. Harus pintar. Satu karunia Tuhan ya. Ya nggak apa-apa kalau disia-siain dosa lah. Karena di sini kan jarang kan, beda kayak Bandung. Benar. Jangan masuk Bandung dulu Pak ya. Jauh banget. Temen gue bilang, karena dia umurnya 27 dulu, teman dulu. Dia pernah kuliah di Bali, pernah sana sini lah, ibaratnya kerjanya. Dia bilang ke aku, orang yang kayak kamu nih Tri, jarang loh di Samarinda. Karena kalau orang Samarinda nih lo nemu yang tinggi, langsung tinggi banget. Benar. Beda sama Bandung. Karena mereka tuh rata-rata good looking tapi B aja gitu loh. Bagus aja bahasa. Nah, beda lah kalau. Ya soalnya kan kalau di sana kan memandang ganteng sama cantik tuh ya udah biasa karena terlalu banyak lah. Terlalu banyak lah. Kalau di sini kan banyak. Ya. Mungkin 1 banding 100 lah. Ya. Cuman bukan berarti yang lain jelek, ganteng. Cuman standarnya beda, kualitasnya beda lah. Ya. Boleh. Emang dari hobi berarti bersangkut paut dengan ini ya? Kalau hobi itu kan bukan hobi sih jadinya, kerjaan lah jadinya. Ya. Karena kalau aku kan mau jadi pengusaha loh. Oh, memang beda jadi alur ya? Satu itu sebenarnya nyatu, relasi nambah. Oh, benar. Jadi kalau bikin suatu usaha gampang. Enggak, maksud aku kamu terjun di dunia model ini itu memang dari hobi kamu? Atau memang hobi kamu yang sebenarnya bukan itu, cuman ya memang alur hidup kamu kayak gini ya udah. Ya alur hidup aja sih, nggak bukan hobi. Karena kan aku kalau emang hobi aku mungkin dari kecil. Cita-cita kamu sebelum jadi model apa sih? Itu bikin usaha. Pengusaha. Ya nggak taunya dari sekarang udah terjun ke dunia modeling, ya mencari relasi sebanyak-banyaknya lah ya. Jadi kalau buka usaha gampang tinggal. Gampang banget. Bro, bisa nggak? Ini nih contohnya nih. Ya benar sih. Ya bisa kalau taruh sini. Nah. Dari model nih, yang paling tinggi kamu dapatin apa? Puncak yang paling tinggi selama di dunia model? Tentang apa? Duit kah apa? Juara atau gimana? Sekaltim. Sekaltim ya? Iya, Sekaltim. Itu kalau kita bilang Sekaltim udah gede banget ya? Iya. Soalnya kan Samarinda tuh Sekaltim lah bahasa. Mungkin aku lupa gitu. Soalnya kan yang orang tahu kan Kalimantan ya hutan. Paling enggak banyak kabupaten bro Ya, di sini. banyak. Jadi kayak nggak sedikit pasti pesertanya yang ikut. Itu juara 1. Juara 1. Dapat 1 juta. Harapan yang kamu pengen sebelum jadi model itu ada nggak? Ya suatu saat mungkin kalau kamu udah jadi model, kamu jadi pengusaha nih.
Nah, harapan kamu pasti jadi pengusaha, kamu bakal bangun bisnis apa gitu. Kalau waktu itu kan aku sebelum masuk model tuh udah mikirin banget kan bisnis tuh apa yang mau aku kerjakan lah. Sampai suatu saat aku mikir, bisnis sih ikut perkembangan zaman. Bener. Aku dulu pengen bikin coffee shop, Nggak bakal mati. bakal mati. Enggak dong. Bakal. Kalau minuman, Enggak bakal. kenapa dong? Kopinya enggak, tempatnya. Iya, Nah, itu kan perkembangan zaman. iya sih benar. Ya, tapi memang bener sih yang kamu bilang. Iya kan? Soalnya kan kebanyakan orang sekarang ya, untuk sekarang yang aku lihat, untuk soal rasa itu mungkin 1/2 lah di antara mereka yang 100 itu. Tapi kalau untuk soal tempat, mungkin 90 di antara 10 orang yang banyak itu tadi. Kayak, yang tutup tuh yang Kepuhunan kopi. Ain itu lah yang deket AWS tuh. Oh, Montana. Montana. Tutup kan sekarang. Pindah kemana mereka? Semayang. Iya benar. Karena konsepnya sama. Pas aku nemu Montana terus ke Semayang, ya aku bilang ya ke temanku, ini oke Montana aku bilang. Nggak ada beda jauh. Nggak ada beda jauh. Orangnya juga itu Itu aja. bener. Nggak beda jauh. Itu aja. Bedanya ada lantai 2 sama enggak. Itu aja. Iya sih. Itu aja sih. Kalau hujan bubar. Mereka. Kalau di Montana kan ada lantai 2 Lantai tuh. 2. Ada payungnya. Iya bener. Pas udah jadi model nih, pas udah yang anggapan waktu kamu lagi juara-juaranya tahun lalu ya? Sekarang masih. Ya sekarang masih cuman nggak seaktif dulu lagi. Nggak Pas masih aktif-aktifnya dulu, harapan kamu di dunia model bakal di tingkat yang mana nih? Nasional sih. Nasional ya? Sempet aku ditawarin buat Mr. Teen. Tahu. Tahu kan? Tahu. Ditawarin. Kenapa nggak diambil? Karena aku ngerasa aku belum cukup. Ilmuku belum sampai sana. Jadi ibaratnya ya kalau ikut ke sana tuh perlu belajar yang mateng. Benar. Susah lah. Karena udah nyangkut nasional. Karena yang ku tahu lo udah Mr. Teen tuh terus sampai Ivan Gunawan. Benar. Nah itu sudah. Ya, Jadi iya, kalau iya. mending kamu misalnya ikut gitu loh, maksimalkan lah. Jadi ketemu orang-orang yang besar, betul-betul besar. Yang anggapan Ya, mental udah jadi. Udah jadi, terus anggapnya persenan tuh 50% tuh bakal direkrut lah sama mereka. Daripada yang tong kosong loh. Baru ya modal Iya, ikut-ikut doang iya. karena anggapan mencari hoki. Itu jangan deh. Gak mungkin sih. Gak ada oke-oke situ. Ya karena orang memang benar-benar ngeliat potensi ya. Pernah hal negatif yang kamu dapatin di dunia model apa sih? Banyak lah. Banyak bro. Mungkin salah satunya yang menjadi keresahan kamu selama di dunia model. Takut dipakai. anjing. Takut dipakai aja sih. Cuman ya, untung bisa jaga diri lah. Iya, tapi memang benar sih kalau Itu hal lumrah, semua orang tahu deh. Iya benar sih. Mungkin itu jadi keresahan yang paling besar karena memang anggapan model ini juga termasuk entertain yang besar dan dilihat semua orang secara langsung lagi, bukan online kan ya. Mungkin kalau YouTube, TikTok kan online. Dan Kalau ini kita benar-benar terjun diri kita. Ada jejak digitalnya juga, digitalnya. Iya, yang nggak bakal mati. Kayak gini. Oh, benar. Dari komenan orang-orang ada nggak sih? Kayak mungkin teman apa segala, ngapain sih model gini. Kenapa nggak yang lain? Enggak sih. Emang aku punya temen dulu waktu pertama kali ketemu aku dikira aku model. Padahal belum masuk terjun ke sana. Jadi kayak Oh, memang udah ada supportnya memang ya? bukan ke support, kayak udah ada omongan lah. Terus aku masuk model, ibaratnya orang tadi masuk model kan? Oh, nah. Oh, Jadi kayak ya udah biasa aja nah. benar. Mungkin ya paling kalau juara dibagi-bagi lah. Ya, normal lah. Normal, hal wajar. Orang kayak, aku sudah terjun nih, saatnya bahagia bareng orang, gitu kan. Pas udah di dunia model, kan pernah ngerasain titik terendah nggak sih? Kayak, wah aku kayaknya udah cukup nih, aku nggak bisa di sini, down. Enggak sih. Enggak ada sama sekali sih. Karena Enjoy. enjoy aja. Bebas lah soalnya sana. Capek fisik apa gitu segala, pernah ngerasain? Enggak ada sama sekali. Oh jadi memang kan kalau, ya udah anggapan ini kerjaan, yang nggak bikin capek, tapi malah bikin seneng. Bisa hiburan. Ada hiburan. Soalnya kan makanya tadi aku tanya di awal ini termasuk hobimu nggak? Soalnya kan kebanyakan orang kerja di hobi itu nggak capek. Contoh kayak pemain bola memang hobinya main bola,
perenang memang hobinya renang, dia nggak capek di situ. Memang dunianya di situ. Kalau kamu kan beda dari pengusaha terjun ke dunia entertain untuk jadi model. Makanya aku nanya pernah mencapai di titik terendah nggak yang kayak capek udah. Tapi ada kemungkinan nggak untuk berhenti? Enggak. Bakal terus. Terus karena selama umurku masih banyak, why not? Karena selingan kan. Benar. Bukan tetap. Makanya kalau kecuali tadi kayak Mr. Teen itu, nah itu baru. Iya. Mungkin after dari situ, mungkin aku dapat misalnya itu kan jabatan misalnya juara di sana, itu jabatannya setahun. Oh, ada sistem kontrak gitu ya? Ya, ada setahun. Jadi tahun depan lagi kita untuk mereka yang juara satu tuh sama yang punya itu masih saling kontek-kontekan lah bahasanya, kayak buat video gitu. Oh, benar. Ya biar anggapan juga nama kita nggak mati. Ya, Yang karena pernah di sini. ibaratnya misalnya aku angkatan yang kedua, terus saya yang pertama nih ngasih tahu kayak gimana-gimana. Karena kan ngebawa nama Kaltim kan. Iya, Ke benar. nasional. Nanti kan ketemu lagi orang Jawa Timur segala macam banyak. Banyak nggak sih teman dari luar kota Gak sih. semenjak kenal dunia model? Atau kenalan-kenalan gitu aja dari Kenalan aja sih biasanya. Tapi ada. nggak sampai tapi kontek-kontekan intens gitu ya? Nggak. Ya mungkin kayak sekedar bagi-bagi ilmu tipis-tipis. Jadi gini. Temenan biasa aja. Kayak ya normal aja. Oh, aku kira kayak bakal tukaran pengalaman. Susah sih karena aku ibaratnya di yang ku jalani sekarang lo orang yang betul-betul ilmunya tinggi. Itu temanku sendiri, bukan teman dari orang luar. Nah, jadi kayak ngapain sih aku jadinya? Jauh-jauh, Iya. yang dekat aja. Dekat Ada kok. aja. Benar. Soalnya kan ini yang kayak kita nonton di televisi kayak top next model apa segala gitu kan antara temannya yang memang satu grup lah mereka, satu angkatan, itu kan saling menjatuhkan. Iya. Itu terjadi juga nggak sih? Untungnya teman-temanku yang cowok enggak sih. Saling support lah. Yang lawan jenis? Tergantung lagi. Kalau juaranya dibagi dua, maksudnya dibagi dua tuh yang buat putri sama putra, mungkin enggak. Mungkin kalau digabung, mungkin iya. Karena ibaratnya orang-orang yang mungkin angkatanku di agensiku tuh agak-agak polos lah bahasanya. Keluh kesah kamu sebagai model ada nggak sih? Keluh kesah ya. Atau nggak ada? Nggak terlalu ada sih. Memang Mungkin ada, cuman aku nggak sadar. yang lewat aja gitu. Ya lewat aja, karena nggak terlalu berasa lah di aku lah. Iya, soalnya iya sih dari yang kamu bilang tadi kan enjoy aja Enjoy selama aja. ngejalanin. Udah berapa lama sih kamu? 3 tahun, 2 tahun? Mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Udah berapa trofi yang kamu dapetin? Itu baik lagi, aku bilang kayak miserin lagi. Aku kan jarang latihan, terus intens lagi. Baru di situ mulai ikut lomba. First time itu lomba. Aku jarang ikut lomba, di bawah masih dihitung jari lah kalau ikut lomba. Tapi hampir juara semua. Gitu. Kalau kamu dikasih pilihan nih, sebelum kamu jadi yang kayak sekarang, kamu mau memilih apa? Jadi atlet biliar. Hah? Jadi atlet biliar. Tapi masih hobimu biliar jago banget anjing sumpah. Ya teman-teman pokoknya kalau Tri ngajak biliar jangan diikutin deh. Nah, kan? Karena patokannya dia aku semua. Bakal kalah terus. Jangan pernah main bola 9 sama Tri. Kamu salah laga habis. Ini kita lanjut ke kan ini tadi tentang ya siapa dirimu. Kali ini aku mau kita tukar-tukaran cerita deh tentang relationship. Boleh. Soalnya nggak tahu kenapa aku memang paling seneng bahas tentang percintaan, tentang hubungan. Aku paling seneng banget. Kalau dari kamu sendiri nih, red flag kamu untuk cewek itu yang kayak gimana sih? Untuk aku yang sekarang sih bebas, terlalu bebas. Jadi kayak nggak ada kalau mau ya udah ayo. Ya, asal aku tahu sifatnya dia. Misal dia tuh nurut apa enggak. Nurutnya tuh ada levelnya juga loh.
Benar. Benar. Berarti ada levelnya juga. Ya, jangan Sebenarnya kira kalau kamu suruh kita gini kamu nurut itu ya nurut bukan, ada levelnya, ada lagi. puncaknya. Tergantung ceweknya lagi sih. Kalau ceweknya yang ku nemuin dari awal udah kayak aku nganggap dia tuh no, ya udah no. Skip. Skip. Tapi untuk jadi teman juga enggak. Mungkin ya. Tapi nggak terlalu sering. Ada nggak sih teman-teman teman-teman kamu yang cewek yang begitu? Adalah. Namanya juga banyak temennya. Iya sih, kalau teman ya boleh lah yang mana-mana, cuman dibedakan lagi. Bedakan lagi. Yang dipilih-pilih. benar-benar teman ada, ya, hai, ada. Aduh. Cewek friendly? Enggak. Ribet. Karena aku udah ngelewat fase itu kan. Tahu lah otak-otaknya mereka, otak-otaknya aku sendiri. Itu sih Tapi kamu tipe kalian cemburuan nggak sih? cemburu banget. Banget. Tapi aku mendam. Oh, memang kebanyakan cowok nih kayak gini ya, nyakitin diri sendiri ya? Iya. Demi- Yang nggak yang bikin video tuh malam-malam gitu. Nah, itu Benar-benar. Soalnya emang sih, ini aku nggak tahu kenapa ya. Aku juga kayak gitu, lebih mentingin daripada ribut. ya daripada kelahi, daripada putus. Tapi itu nyakitin diri loh. Bener nggak sih? Emang iya. Cuman ya gimana, cinta bro. Iya Jadi- sih. Jadi buta. Iya, benar. Sumpah. Berarti nggak salah dong kalau orang cinta sama goblok tuh nggak beda jauh. Beda lah. Kalau goblok tuh hal luas. Bisa diporotin. Oh, Itu goblok. Nah, maksudnya, Kalau nyakitin diri sendiri itu enggak. Itu cinta. Oh. Cinta tuh perlu pengorbanan. Iya. Kalau nggak ada ya itu bukan cinta. Bro. benar-benar. Ini nanti kalau masuk TikTok nih, kamu sudah ngomong gitu ada backsound entah di. Jadi gelap. Efek hujan. Pernah disakitin cewek nggak? Kayak dimainin lah. Enggak sih. Enggak nyampe sana. Oh, nggak sampai sana. Enggak nyampe sana. Berarti disakitin kamu tuh yang kayak gimana sih? Diselingkuhin or diputusin dadakan? Main sama cowok aja, nongkrong sama cowok itu aja. Oh, itu udah bikin kamu sakit hati yang begitu? Iya. Selevel apa tuh? Levelnya mereka cuma situ aja. Enggak nyampe kayak cowok. Tapi kan pernah diputusin? Pernah. Atau kamu yang lebih banyak mana? Kamu mutusin atau diputusin? Putusin lah. Bener. Yang paling kamu nggak senang dari hubungan itu apa sih? Ya baik lagi ke friendly. Nggak jauh-jauh dunia ini. Selagi lawan jenis ketemu, itu hal yang aneh. Oh, berarti kamu juga orang yang nggak percaya kalau sahabatan antara cowok dan cewek itu nggak pernah ada rasa tuh, nggak pernah ada rasa tuh nggak mungkin. Ada, asal aku tahu mereka tuh gimana. Kecuali yang cewek-cewek yang kenal, susah lah. Pasti ada otak-otak yang Iyalah. bajingan lah yang keluar. Otak nakal ya. Aku pernah punya sahabat cewek deket banget, sumpah. Dia tuh teman SD aku, SD, SMP, SMA. Kami dekatnya tuh pas SMA, pas kelas 2 semester 2 sampai lulus, sampai sekarang masih dekat. Yang teman SMA itu. Dari situ aku membuktiin, oh ternyata memang untuk kita berteman intens kayak cowok sama cowok, tapi berbanding balik teman lawan jenis itu kayaknya mustahil. Nggak ada rasa, pasti ada. Antara salah satunya lah. Iya benar. Itu yang gue dapatkan. Bener sih. Well. Soalnya kita tuh kayak jatuhnya, ini kalau kita terusin, rusak. Jauh-jauh teman kita aja. Itu kan, ya, hancur juga sekarang. Iya sih. Tapi nggak tahu ya, kalau kamu nih, pernah nggak sih ketemu cewek yang apa-apa tuh nggak mau ngalah? Kayak Kadang tergantung situasi. kayak harus dia aja yang diikutin. Kemauan kita nggak bisa. Tergantung situasi. Balik lagi sih ke pengalamannya. Misal kita kerja di bidang ini, terus dia enggak, dia pasti ngeras kan. Keras loh mereka. Karena menganggap, kamu bodoh gitu loh. Benar. Pasti kayak gitu. Sebenarnya ya, kita kan manusia kan bisa mikir kan. Iya. Cuman saya kan sekarang banyak yang nggak mikir.
Aneh orang kayak gitu. Tolol. Memang sih. Karena kita kalau mau nyampein unek-unek itu juga kita pendam dulu. Kayak belum momennya nih. Iya, dipikir dulu. Iya. Nanti bahaya nih teman-teman. Bahaya, nanti tersebar. Nah, Kalau dikasih tantangan, semisal bukan tantangan sih, semisal ada satu kejadian entah kapan itu kamu tiba-tiba cinta sama cewek friendly. Yang kayak walaupun memang kamu skip cewek friendly, tapi kita nggak tahu kan namanya hati, namanya perasaan, tiba-tiba kamu suka aja. Itu bakal kamu ubah atau gimana? sampai sekarang sih aku berubah ya. Bikin perjanjian malah. Karena aku tahu orang-orang yang friendly gitu loh saling ngebalas. Karena mereka anggap itu baik lagi kayak kerjaan tadi. Mereka tuh bisa. Jadi sampai misalnya aku friendly loh ke temen cewekku. Dan aku ngomong dia kayak aku lagi nongkrong sama dia segala macam. Dan dia ngebalas. Nongkrong juga sama yang cowok lagi. Benar. Pasti kayak gitu. Kalau yang tipikal balas dendam nih, contoh, kamu punya mantan, punya pacar nih, tiba-tiba diselingkuhin, putuslah kalian. Nggak lama dia balik ke kamu begitu dia sudah putus. Kamu bakal mainin atau enggak deh, kasihan? Mainin sih. Hah? Mainin. Tapi bukan karena balas dendam ya. Ya emang lagi free aja. Oh, aku kira kayak kamu dulu giniin aku anjing. Enggak. Aku dibilang dendam tuh nggak terlalu dendam karena banyak sih cewek sini. Nggak sedikit kan? Iya nggak sedikit. Nggak kayak teman kita gitu. Ya, benar. Teman-teman kita pada tolong ya. Iya, goblok sih. Tapi kamu pernah nggak kayak dengerin mereka curhat dan curhatan mereka tuh kejadian yang pernah kita alamin. Jatuhnya kita mau ketawa, cuman posisinya nggak tepat. Sering nggak ngalamin kayak gitu? Enggak sih, karena posisi biasa kalau curhat itu malam. Mungkin kalau siang aku ketawa. Ya, jamnya Kalau udah beda. malam, ya, jamnya udah- Soalnya memang kalau laki-laki kalau udah ngobrol berdua, Nah, itu udah nggak bisa pasti- diganggu bro. Saya deep talk. Deep banget itu pembahasannya. Kalau sama cewek kan pillow talk. Bener, bener. Pernah nggak jatuh cinta sama teman satu model? Enggak. Karena mereka masih anak kecil. Oh, kamu angkatan yang paling tua lah anggapan? Enggak juga? Enggak. Maksudnya itu anak kecil sifatnya mereka. Beda sama aku kan. Iya sih benar. Soalnya kan kebanyakan orang umurnya segitu-segitu, otaknya malah gitu-gitu ya. Ya anak 7 tahun lah. Kalau tipikal cewek yang kamu suka tuh yang kayak gimana sih? Untuk sosok supermodel? Enggak ada sih. Enggak ada yang tipe pasti. Oh, yang penting, Penting aku tahu Kenal- sifatnya dulu. oh balik lagi. Ya, mau dia jelek kah, mau dia biasa aja kah. Kalau dia sifatnya bisa nganggap aku nih ngehandle aku lah bahasanya. Ya udah terima. Aku nggak terlalu mandang fisik. Soalnya kan banyak orang tuh kalau sekarang ya, mungkin kamu juga sadar mungkin ya di kalangan teman-teman kita lah, asal cantik digas. Karena mereka masih main. Umurnya sama, tapi kan beda. Mau cari pengalaman kah? Atau mau cari cinta? Cari pengalaman sih bro. Pengalaman. Karena kan kita udah. Bener. Kamu pernah galau terberat karena apa? Ya, friendly tadi. Memang Karena- anjing ya friendly nih ya. Iya, karena gini. Kalau aku udah punya pacar, aku nggak main ke cewek lagi. Oh, Ya, kan bisa nge-stop semuanya bisa demi satu. demi satu. Karena sama aja sih. Nah, itu yang mau kutanya nih, akhirnya. Apa? Kan cowok kebanyakan kayak gitu tuh. Yang mungkin ada lah ya di teman-teman kita kayak yang sering ngumpul, tiba-tiba nggak ada. Demi perempuan. Perempuan bakal ngelakuin hal yang sama nggak sih kebanyakan? Tergantung lagi. Kebanyakan perempuan tuh jarang ada bisa mandiri. Karena dia bisa mandiri, dia ngajak cowoknya. Benar. Kecuali dia emang terbiasa di luar, terus tiba-tiba punya pacar. Mungkin kalau kecintaan banget mungkin bisa. Nah, yang bikin kecintaan tuh susah bro. Itu sudah
butuh tips dan trik. Ya adalah. Adalah pasti ada. Harus ada yang nanti- dikasih lah. Itu nggak perlu dikasih sih. Itu lebih ke biar mereka jalin dulu deh. Karena udah cinta banget tuh, takutnya Bener. lost. Iya. Nanti kan dol kan enak juga. Makanya. Pernah capek nggak sih dengerin teman curhat? Enggak. Kayak mereka datang terus. Enggak sih. Karena yang buat curhat ke aku tuh nggak terlalu banyak lah. Tapi ada terus. Orang-orang itu aja. Oh, mutar-mutar di situ Iya, aja. itu aja. Dan problemnya nggak jauh-jauh Nggak itu. jauh itu. Tapi itu aja. Karena masih kecil kan. Iya benar. Kadang juga diulang-ulang masalahnya itu aja. diulang. Karena itu jam malam bro. Iya sih. Susah bro kalau disuruh bro. Susah. Masalah cewek udah jam malam. Lagi sih yang dibahas. Masa Nabi? Enggak lah. Jauh banget Nabi. Masih cewek kan? Iya benar. Iya sih. Karena pernah nggak teman yang benar-benar curhat sampai nangis? Sampai mukanya merah gini kan. Aku pernah sih kayak gitu. Bahkan sampai sekarang datang. Sebenarnya dibilang capek tuh nggak, bosen iya. Kayak soalnya masalah mereka tuh oke hari ini, bulan depan itu lagi. Atau ketemu cewek yang berbeda itu lagi. Kalau aku sih, untungnya orang-orangnya itu mau dengerin saranku. Nah. Jadi kalau mereka curhat ke aku lo nggak sia-sia, nggak tutup telinga lah bahasanya. Tapi karena mereka tuh yang biasanya begitu loh, yang kayak teman lo tadi tuh, mereka tuh pengen dengar, pengen cerita aja. Benar. Sebenarnya. Butuh telinga doang. Ya, cuman ya itu, ya kitanya kan pasti bosan terus capek kan. Teman yang tadi tuh harusnya mikir lah ya. Sampai rokok 2-3 kotak habis bro. Masa? Cuman dengerin cerita doang. Anjing, kapan saya? Karena ya template, namanya juga cinta pasti template lah. Iya Itu aja sih. Bener. Kecuali udah ke suami istri itu beda. Tapi memang kalau dari aku sendiri, masalah yang paling susah dihadapin itu ya memang masalah hati. Soal perasaan tuh nggak tahu kenapa kalau untuk dikontrol ribet. Kayak gebu-gebu tuh nomor 1 lah. Kayak kalau kita udah cinta tuh pasti gas ah. Karena kalau udah cinta tuh siapa sih yang mau bikin pasangannya itu ngerasa spesial. Benar. Kalau kayak gini nah bedain sih teman sama pacar. Beda banget. Beda banget kan. Beda banget. Mungkin kita gundim rokok taruh di jok itu sama pacar nggak ada. Los aja. Benar. Karena senyumnya pacar kita tuh bikin kita semangat. Iya, yang ngilangin cekat lah. Iya. Cuman tapi iya sih, cewek tuh kalau kita benar-benar nemu yang kita mau lah, itu gila sih, cowok berani ninggalin apapun, kebanyakan. Aku tahu sih. Kayak ya kebahagiaanku cuma di kamu lah. Mereka belum kerja. Bedanya itu. Karena kan sering yang kita temui kan umurnya masih di bawah. Iya. Mungkin mereka udah kerja, dapat duit, itu kebahagiaan mereka. Kamu percaya nggak sama kata-kata ini? Cowok semakin banyak uang semakin nakal. Cewek semakin nakal semakin banyak uang. Kalau goblok enggak. Bisa menes enggak? Benar. Soalnya kata-kata itu dunianya beda udah. Beda banget, beda, sudah. Itu udah deep lah. Itu yang buat orang dalam banget sih. Kayak orang-orang mungkin aku sih nggak tahu lah. Benar. Cuman kamu pernah ketemu nggak sama orang yang baru lah anggapan terjun? Cerita. Wah, gini. Pernah. Sering. Pernah sampai suatu saat ketemu, betul bikin planning buat kayak gitu. Diam. Malu banget anjing. Terdiam terus dia hoe aku yang ngurusin. Padahal pasti cerita tinggi ya, Bro. Tinggi. Masuk ke sana, ojek duel, itu Stop. banyak-banyakan, mentah. Goblok banget itu sumpah. Beda lambungnya, Iyalah. Lambungnya itu masih butuh promak. masih merah. Kalau kita hitam dah. Oke, kita lanjut ke sesi tanya beliau.
Ini yang di IG Alpen kemarin udah Alpen share link. Ada ya lumayan lah banyak pertanyaan yang biadab dari kalian. Tapi kita pilih yang bagus-bagus aja. Salah satunya putih banget, ada keturunan ya? Ada sih. Keturunan dari apa kamu? Kalau dibilang pastinya nggak tahu. Mungkin kalau ngeliat orang tua aku, mereka nggak nganggap sama. Orang di keluarga tuh lo beda-beda semua mukanya. Yang pertama India, yang kedua lokal, yang ketiga aku. Memang genetiknya nggak sama ya? Mungkin mereka genetiknya sama-sama kuat lah bahasanya. Kalau zaman dulu tuh, aku percaya begini, kayak kalau mau anakmu mirip kayak sama kamu tuh lo cari cewek yang genetiknya lemah. Oh iya bahasa orang lu kayak gitu. Ya, Benar, gitu. benar. Lama aku gak denger. Jauh juga mainmu bro. Karena itu, mau cari yang mirip yang gitu. Berarti memang gak ada keturunan yang pasti, cuman ada lah ya. Mungkin. Pendapatmu buat orang yang terlalu bangga bercerita tentang seks? Ketawain aja sih. Harusnya kayak gitu gue jadi ceritain lah bro. Ceritain lah kayak Ya harta karunmu ya udah. Gue jadi lucu lah. sebar mana-mana. Lucu aja. Tapi ada. Ada. Kalau aku jujur aku malah jengkel orang kayak gitu. Apalagi begitu dia cerita di tempat yang rame. Soalnya aku mikirnya gini. Anggapan yang ini udah ngasih mahkotanya dia ke kamu. Terus kamu injak-injak di depan orang banyak. Padahal kamu ngerasain waktu dia berdua sama kamu. Yang anggapan lagi sih. ya menurutku ya anggapan ya dia memang sampah. Tapi lebih sampah kamu. Masa mau ngerasain sampah? Selagi mereka hidup di sampah, sama aja. Ya kalau lingkungannya sampah ya udah. Kalau temannya orang pasti yang diceritain tuh sampah-sampah juga. Iya sih. Beda sama kayak kita. Ya anggapan. Batas Ya mungkin kita sampah juga. Cuman lebih ke high class dikit lah. iya. Tri, kapan lagi kita ke Blok C? Apaan nih? Nggak tahu ya. Duh, sumpah aja, aku iseng aja di antara yang lain. Soalnya ini benar-benar pertanyaan yang random. Aku nggak tahu Blok C apaan. Awalnya aku mau nanya ke kamu memang, cuman nanti aja pas podcast. Adalah. Adalah ya. Adalah. Ya base camp lah. Basecamp dulu lah. Clue-nya depan hotel. Hah? Clue-nya depan hotel. Oh, benar. Setelah lulus, tujuannya mau kemana dan ngapain aja? Jalani hidup aja sih. Ngikutin Jalani alur. hidup, ikutin alur. Karena aku yang sekarang nih bebas tinggal milih. Nggak ada tuntutan dari mana-mana. Nggak ada. Karena yang aku jalani sekarang misalnya contoh model. Udah Iya, itu aja benar sih. dulu sampai yang betul-betul top lah. Oh, berarti dari orang tuamu sendiri nggak ngarahin kamu harus ke sini, harus ke sini, ke sini, ke sini, enggak. Enggak, bebas. Oh, berarti hidupmu. Iya, itu. Tapi memang lebih enak ajaran begitu nggak sih? Tergantung lagi. Kalau anaknya Tolong. Ya harus diarahin iya, sih. perlu diarahin. Untungnya kakakku semua sama aku bisa ngehandle. Benar-benar. Soalnya memang yang ku tahu sih lebih enak kamu milih hidup tuh ya ikutin alurmu. Ya nggak sejauh-jauh lah, contoh anak nih sudah bagus nilainya waktu SMP. Dia berharap mau masuk SMA yang dia pilih udah. Cuman kan kebanyakan orang tuh nggak usah, sini aja bagus. Kebanyakan kan begitu. Nggak usah, sini aja bagus. Menurutku jangan deh, kasihan. Orang tua tuh nggak tahu effortnya kita udah belajar untuk masuk yang kita mau tuh susah. Nggak ada sih. Malah mereka pengennya aku Samarinda aja. Aku kan sempet, aku tuh pengen tuh ngomong lah ke orang tua, pengen ke Malang, di kuliah Brawijaya aja. Cuma orang tua kangen lah bahasanya. Ya benar. Awalnya takut naik pesawat, nekat. Ngomong sendiri mereka. Mama lo nekat kalau kamu kesana. Mungkin tiap bulan ada. Oh jadi itu yang bikin aneh. Jadi nggak mau kesana. Benar, sebebas-bebasnya kita dibebasin pasti ada lah rasa dari kita sendiri. Ah, jangan Karena deh. orang tua ya. Iyalah, Jangan bro. dipaksa lah. Temanku ada bilang, kalau kamu udah kehilangan salah satu, percaya nggak percaya, sebelahnya tuh jadi buta warna katanya. Anggapan dari kitanya, kayak ada yang kurang aja. Memang. Aku percaya sih sama kata dia, dan sampai sekarang masih belum berani sih, semoga aja enggak ya. Soalnya memang dari harapanku sendiri, aku sukses, mereka masih ada. Biar mereka ngerasain kesuksesanku. Semua anak
Bukan Pasti tujuan sih, itu sebenarnya kewajiban ya. kewajiban, tapi paling maksimal naikin haji lah. Benar. Itu tingkat semua orang, Itu bro. semua orang bilang, Tujuan semua orang. utama. Tujuan- Kamu kalau mau dikasih uang banyak apa? Naikin haji orang tua. Tujuan semua manusia itu begitu. Bener sih. Puncak adalah Puncaknya arahnya lah ya. Wah, habis itu bebas tuh. Mau bikin dia akan rumah kah? Bener. Mau dia bikin dia hidup ada sawah-sawahnya. Sama aku ada cita-cita nih, semisal nih nggak tahu ya, aku memang rada aneh. Padahal sebenarnya kalau kita nyatuin ke banyak satu tempat, banyak kepala tuh kan agak riwah. Tapi nggak tahu, aku pengen aja. Semisal aku punya istri, aku pengen kayak orang tua istriku, orang tua dari aku tuh di satu tempat. Jadi aku bikin rumah gede sekalian. Kayak seru aja gitu. Aku mikirnya Nanti kamu jalan pasti ribet. itu yang aku Pasti, pikirkan. pasti. Makin di sini dia aku makin mikir. Karena cekcok. Iya benar. Karena gini nah, pacarmu, betul istrimu tahu kamu sifat-sifatmu kayak malas-malasanmu gimana. Benar. Pas mertuamu lihat, ngomonglah ke istri. Ini nih, coba tuh diajarin ini. Atau enggak, mertuamu tuh bakal negur kamu sendiri langsung. Iya, ujung-ujungnya kita Ya, gimana jadi kayak gitu. pengen ngusir mereka. Ya benar-benar. Jangan sampai. Pak, aku dulu kayak gitu mikirin kayak, ih aku pengen gini. Ya, kelihatannya emang seru, iya bahagia, seru, rame. Dekat sama orang tua. Padahal kita nggak tahu ya problematika orang dalam satu hubungan tuh banyak sebenarnya. Karena mereka nganggap mereka udah berhasil kan. Udah Padahal punya belum. anak. Bukan berhasil kayak tentang duit, enggak. Membesarin anak. Nanti pas kamu udah punya anak satu, ada plusnya, dibantuin, bisa dijagain. Cuman Benar-benar. ya, kalau kita salah-salah gitu kan. Tapi semakin kamu dewasa, kamu semakin sadar nggak sih betapa sulitnya jadi orang tua? Iya pasti. Pasti itu pasti. Cuman semoga aja anak lagi goblok. Iya benar. Aku Aku berharap ya anakku kayak aku. bisa ngehandle. Bisa handle. Bener. Soalnya ya naujubillah ya. Naujubillah nih. Siapa sih yang nggak shock tiba-tiba anak datang ke rumah bawa cewek bunting? Nah, untungnya enggak. Parah bro, jangan sampai ya. Janganlah. Oke, next. Film kesukaanmu apa genrenya? Drama ke horor. Action gitu kurang? Tergantung lagi. Kalau mereka kayak terkenal tapi aku suka. Kayak Fast and Furious. Iya benar, itu gila. Itu kan drama Tapi gantung banget anjing ceritanya yang Fast X ini. cuman ya gimana ya? Itu kan teknik mereka Iya, bikin teknik film. pasar lah ya. Kalau nggak gantung mereka nggak mau nonton lagi. Benar. Oke, pertanyaannya habis bro. Cuman 6 dari 36. Sangat berbahaya. Kita balik bahas orang tua tadi ya. Kayaknya seru ini, sedikit lagi. Boleh. Menurutmu nih, anak yang ngelawan orang tuanya, Belum merasain apa yang orang tua rasakan. Itu baik lagi kayak tadi temanmu yang bangga-bangga cerita di Iya, benar. belum merasain kan yang lebih jauhnya. Iya. Iya. Yang anggapan orang tua udah hidup duluan. Ibaratnya mereka cerita begitu loh, itu bikin jurang mereka sendiri. Iya benar. Kalau mereka nggak bisa handle apa kata orang, terus Jatuh. jatuh. Ke jurang yang dia buat sendiri. Iya, itu sudah lama ditinggalkan. Benar. Tapi kan percaya nggak sih kalau anak itu nggak jauh-jauh sifatnya dari orang tua? Iya. Karena aku juga ibaratnya mamaku sendiri bilang duplikat bapakmu. Kalau aku nggak percaya sih. Walaupun secara genetik mungkin banyak yang bilang, Itu bukan genetik. Apa yang kita lihat. oh benar. Kalau aku, Karena dari kecil kan sama dia kan. iya sih. Kalau genetik tuh ya postur apa segala Muka ya. aja, otak juga. Cuma kalau yang kelakuan apa yang kita lihat. Makanya susah kan jadi orang tua. Benar. Susah. Makanya tadi aku bilang aku nggak percaya kalau sifat anak tuh nggak jauh-jauh dari orang tua, karena bukan karena Genetik. lahir ya dari dia, bukan, tapi memang karena umurmu dari 1 tahun sampai ke 7 tahun 10 tahun tuh bener-bener di lingkup mereka. Jadi apa yang mereka lakuin, apa yang mereka ucapin, apa yang mereka lakukan ke orang, itu kamu ingat di sini. Ujungnya begitu kamu keluar, kamu bakal jadi dia. Memang. Ibaratnya kalau misalnya orang tua marah, udah pasti kita marah ke orang lain.
Benar. Iya kan? Makanya kan banyak anak Si- diam itu jangan diganggu bro. Jangan disenggol bro, itu bahaya. Di rumah hantu itu. Banyak kan begitu. Diem bakun, Kayak kita kira gini gini. Senggol aja coba. Bonyok gitu. Sama banyak yang begitu. Sama menurutmu orang tua tuh perlu update nggak sih tentang dunia luar juga? perlu. Karena Kalau kamu punya anak, kamu mau jadi bapak yang seperti apa? sama aja. Karena apa yang aku lakukan sekarang lo pasti ku ajarin ke mereka. Ibaratnya aku jadi orang tua, bukan yang bebasin lagi malah. Nggak maksa juga, tapi ngasih pilihan. Inilah, kalau kamu masuk sini lo, bapak bisa bantu. Nah, aku orang tua begitu. Makanya aku mikirin sampai buka bisnis segala macam. Karena aku ngerasakan orang tua kan udah begitu kan, nggak ada bisnis sama sekali. Aku jadi pengen buka bisnis, karena aku tahu betapa susahnya cari duit di luar. Bener. Jadi aku pengen mereka, dah lulus kuliah, kalau bisa urusin lah ini bisnis aku sendiri. Nih, tinggal ajarin Ya tekniknya. kita ajarin deh. Ya, 3 Duit kan bulan, bisa 6 sendiri bulan jadi. lah, lepas. Lepas. Kita hidup di sawah sama istri. Bener. Tujuan akhir lah ya. Jadi kita nggak perlu sebenarnya buat anak dari nol tuh perlu. Cuman ya kasihlah kenyamanan. Iya, benar. Siapa sih yang mau anaknya senang terus kan? Iya. Kalau aku juga sama sih. Tapi aku tipe yang mau jadi bapak yang keren aja. Anggapan bisa jadi teman lah untuk anak, bukan jadi sosok orang tua. Aku pengennya begitu. Jadi anggapan anakku nggak ada rasa segan. Maksudnya nggak ada rasa untuk ngobrol, takut. Kan kebanyakan anak sama bapaknya itu Tapi kan itu harus ada umurnya loh. Ya benar. Harus ada umurnya. Benar. Maksudnya Jangan terlalu kelewatan juga. jangan ada saatnya kayak bro ngerokok bareng. Ya. Bro, Boleh. join dong. Hal-hal biasa lah. Atau enggak dia mau malam mingguan nih. Pak, ikut enggak sama teman-teman? Nah, aku pengennya begitu tuh. Ayo, aku pengen begitu. Ya, jadi keren aja lah. Tapi ya takutnya lebih jadi awkward lah sama teman-temannya. Ya benar. Ya itu kan balik ke kitanya untuk membiasakan diri di berbagai tempat. Mungkin kamu bisa diajakin sama anakmu begitu, mungkin kamu pasti nolak. Iyalah bro, pasti. Nolak, walaupun itu keinginanmu. Pasti nolak. Cuman ya Pengen aja diajak. Iya. Oh, berarti level kita sama dia tuh deket banget. Mending Ya tahu- jadi broman lah ya, sama mending dia. tahu aja lah. Ya anggapan dia pulang capek pula dari malam minggu ajakin main PS sama gitu-gitu. Makanya ya jadi bapak gaul. Semisal anakku tuh memang ya kayak sekarang lah, anak-anak sekarang SMP udah keluar nongkrong. Ya udah aku nongkrong sama istriku. Jadi aku tahu oh dunia luar gini ya. Kayak dulu kita ya anggapan rokok sembunyi-sembunyi kayak gini. Aku ketemu anak kerja lagi ngerokok ya udah sana enggak apa-apa. Kalian juga berokok kan? Iya, kita ya cerminan lah, gak usah anu banget, sosok marah kamu tuh juga dulu gitu anjing, jadi ya udah nyantai aja. Cuman ya pasti kita ada begitu dia udah di titik yang belok banget, mungkin kita ada di situ untuk ngehalang. Bukan berarti kita nggak ngebebasin, tapi karena kita tahu efeknya dari itu Ya. Itu perlunya terjunnya mereka. dan perlunya kita terjun dari sekarang. Investasi. Oke bro, terima kasih udah datang di podcast. Dan jangan lupa teman-teman untuk yang mau beli ini teh Slimming Tea. Jadi Alfian dulu sempat ya dibilang OB sih, soalnya sempat tembus berat badan 95 kilo. Gara-gara minum ini, ya workout juga lah tipis-tipis bro. Workout tipis-tipis, jaga pola makan itu paling penting. Mau kamu minum obat gimana pun, kalau makanmu 2 bakul ya nggak bakal turun. Dan mungkin dari Tri juga untuk jadi model pasti pengen badan atletis kan, Iya. yang enak dilihat lah. Harus malah. Iya, soalnya jujur ya, kamu sama teman yang satu beda. Iya. Kalau kamu nih dipandang masih berisi. Yang satu tuh kayaknya makan bro, makan. Terus. Lama. Ini kan rata nih. Bener. Ya, aku juga nggak tahu kenapa orang bisa jadi buncit ya. Gak tahu sih aku genetik. Iya kan? Aku genetik. Oh genetik ya? Nggak, mau makan sebanyak apapun, nggak pernah. Kalau kan orang berharap kalau makan ya gedenya rata. Tapi orang malah kebanyakan yang bener-bener kayak jangkung lah, anggapan tinggi apa. Pasti bulat gini aja. Anjing jelek banget, sumpah. Kalau udah begitu tuh jelek banget bro. Mau pakai outfit kayak gimana bro? Biasa orang tua sih begitu. Iya sih.